Berbicara juga soal Kementerian Kelautan dan Perikanan. Anggaran yang diajukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan di tahun 2022 mendatang sampai dengan hingga 8 triliun rupiah kalau dari datanya. Dengan anggaran sebesar ini, apa sih Pak program-program strategis jangka menengah dan juga jangka panjang yang tentunya sudah mulai dirancang oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan? Yang pertama adalah membangun master plan, mendesain master plan 25 tahun yang akan datang dalam pengelolaan sistem perikanan dan pengelolaan kelautan Republik Indonesia. Tapi itu saya kira itu lebih banyak kepada pemikiran, ya. Jadi tidak besar biaya desainnya di situ. Yang kedua adalah menata menata penangkapan terukur tadi. Jadi kita menyiapkan pelabuhan-pelabuhan yang memiliki satu sarana-sarana yang sudah kita hitung. Pelabuhan itu menjadi pelabuhan yang sangat bersih, pelabuhan yang green, ya, pelabuhan yang tidak kotor, nelayan yang terdidik, lalu kemudian produktivitasnya jadi bagus, kemudian timbulnya atau tumbuhnya perekonomian di setiap satelit-satelit pelabuhan tersebut. Itu dari sektor perikanan tangkap. Lalu yang kedua dari sektor budidaya. Ada 5 komoditi, tapi satu yang paling kuat adalah udang. Udang ini harus menjadi tulang punggung, ya, harus menjadi tulang punggung. Maka di situ tadi sudah saya katakan pertama bahwa ada evaluasi, revitalisasi, kemudian modeling. Nah, modeling ini kalau misalnya Gibran bisa pernah melihat atau melihat di melihat di YouTube, di situ ada pembangunan tambak udang besar di Mesir atau di Egypt, itu salah satu model integrated shrimp farm gitu ya, integrated, terintegrasi, kira-kira luasnya sekitar 1.200 hektar yang dia menghasilkan 40.000 ton satu tahun. Nah, itu salah satu yang satu siklus ya, jadi 80.000 ton satu tahun. Nah, itu nilainya sangat besar sekali, hampir 6 triliun, 7 triliun satu tahun produktivitasnya. Jadi ini salah satu yang akan kami modifikasi bahwa di dalamnya itu para pekerjanya adalah para petambak. Nah, kalau ini bisa dilakukan dengan baik, terintegrasi dengan baik, maka ini adalah tambak modern yang tidak merusak lingkungan. Tambak yang tidak langsung influence kepada laut, karena di situ ada tandonnya, ada ipalnya, instalasi pengolahan limbahnya, lalu kemudian ada pakan yang disiapkan dengan baik dan seterusnya. Itu salah satu. Nah, itu angkanya cukup signifikan ya, kira-kira itu salah satunya di situ. Kemudian yang kedua adalah mengembangkan budidaya di pedalaman. Jadi pedalaman ini juga ada budidaya seperti ikan mas, ikan nila, ya, yang value-nya tuh cukup besar. Contohnya itu di wilayah Pasaman itu ada ikan mas yang satu tahun produksinya kira-kira di satu kabupaten itu 1,3 triliun. Itu di pedalaman. Nah, kalau ini kita bisa kembangkan di beberapa wilayah, maka ini salah satu juga untuk meningkatkan nilai tukar petambak atau nilai tukar nelayan yang tidak lagi seperti sekarang ini angkanya paling tinggi di 101, 102, dan menurut pandangan saya 101, 102 itu masih dalam kategori miskin dan belum sejahtera. Nah, ini akan kita tingkatkan menjadi di atas 140. Nah, model-model inilah yang harus kita buatkan. Nah, selaku negara tentu adalah apa produksinya? Produksinya adalah regulasi. Yang regulasi atau kebijakan yang kita akan turunkan ini harus mampu memicu pertumbuhan. Entah itu pertumbuhan produktivitasnya dan kemudian yang ujungnya adalah pertumbuhan ekonomi. Demikian kira-kira. Berarti sejauh ini ada beberapa regulasi tentunya yang dievaluasi Pak, yang tidak sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan atau tidak sesuai dengan kebutuhan para nelayan atau mungkin para petambak, juga akan dilakukan evaluasi Pak? Dilakukan evaluasi. Salah satu contoh misalnya yang paling sensitif itu adalah benur. Benur itu adalah kekayaan alam Indonesia. Dan ini akan kita kembangkan satu kawasan budidaya lobster, ya, dan kita KKP sudah berkomunikasi dengan Vietnam sebagai satu pembudidaya yang demand lobster, yang memiliki demand lobster yang benih BBL lobster yang paling besar, itu kita ajak untuk kemudian berbudidaya di Indonesia. Itu salah satunya karena pasarnya itu sangat besar, kira-kira sekitar $6 miliar itu pasar daripada lobster itu sendiri.
Yang kedua adalah cara berbudidaya. Cara berbudidaya adalah salah satunya yang akan kami revisi adalah soal perizinan tambak, perizinan budidaya atau perizinan tambak. Selama ini memang masih dilakukan di pemerintah daerah, yang nanti kami akan diskusi dengan pemerintah daerah melalui Kementerian Dalam Negeri. Untuk perizinan ini mereka boleh merekomendasikan, tetapi tetap harus melalui pusat, melalui Kementerian Kelautan. Kenapa? Karena kita memiliki satu standar-standar. Ya. Contoh misalnya budidaya udang, dia harus memiliki instalasi pengolahan limbah. Air yang diambil dari laut, kembali lagi ke laut, harus dipastikan bahwa air itu tidak boleh air yang belum diolah. Sehingga air yang betul-betul harus sudah bersih menuju ke laut kembali. Itu salah satu bentuk ya untuk menjaga lingkungan itu tetap eksis. Begitu. Nah, terus kemudian cara bertambak ini juga menjadi satu concern kita agar para pembudidaya ini juga bisa menikmati hasil dan mampu melakukan saving atas kerja yang dilakukan. Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link deskripsi. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di Play Store dan juga App Store. Jangan lupa subscribe ya.